warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita sempat bergabung di kegiatan aksi nyata salah satu teman kita yang sementara mengikuti pendidikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kesehatan, kemauan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri kegiatan yang telah diprogramkan oleh calon guru bergerak angkatan 11. Selanjutnya salam dan salawat selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu guru UPT SMP Negeri 7 Baraka yang saya hormati, terlebih kepada calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Endrekang yang saya hormati pula. Pertama-tama saya selaku pimpinan dari SMP Negeri yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kerjasama Bapak Ibu guru untuk menghadiri kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 atas nama Nurmila SPD dengan tema budaya positif. Harapannya di sini Bapak Ibu guru bahwa selama proses diseminasi sebentar, Bapak Ibu bisa memahami dan mendapatkan motivasi baru untuk menerapkan budaya-budaya positif yang selama ini kita sudah jalankan di sekolah, ya, untuk lebih dimantapkan lagi ke depannya. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu dapatkan sebentar itu merupakan pembelajaran bagi kita semua untuk mengembangkan diri dan meningkatkan disiplin positif, budaya positif dalam diri kita, terutama terhadap anak-anak didik kita, dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan atau dorongan dari orang lain. Ya. Demikian Bapak Ibu, harapannya semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat membawa berkah bagi kita semua, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 dengan tema budaya positif saya nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP 7 Baraka. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan dari calon guru penggerak angkatan 11 modul 1.4 budaya positif atas nama Nurmila SPD. Kepada Ibu dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini
kita masih diberi kesempatan, kekuatan untuk hadir bersama-sama di sekolah yang tercinta kita ini dalam rangka menunaikan tugas kita, tugas mulia sebagai seorang guru. Selanjutnya, salawat atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, lanjut kepada kita yang insya Allah masih setia dan konsekuen terhadap ajaran yang dibawakan oleh beliau. Sebelum kita masuk pada pemaparan materi, izinkanlah saya mengaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, rekan-rekan guru SMP Sahabat 7 Barakat yang telah hadir meluangkan waktunya dalam kegiatan aksi nyata atau diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif yang merupakan rangkaian pembelajaran dalam mengikuti program guru penggerak. Kepada Bapak Ibu, dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak, saya didampingi oleh 2 pendamping hebat. Yang pertama, fasilitator Bapak Amiruddin SPD MM. Beliau ini berasal Konawe. Kemudian pendamping praktik yaitu Bapak Arif Candi SPD MPD yang merupakan Kepala SMA Negeri 6 Endrekang. Dan ini saya kira sudah tidak lazim, sudah tidak asing di mata kita. Jadi baiklah Bapak Ibu, aksi nyata yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang budaya positif. Ya, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif ini merupakan pewujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi ketika kita mendengarkan kata budaya positif, budaya itu merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan itulah yang menjadi budaya bagi kita. Dan saya kira di sekolah kita ini banyak sekali budaya-budaya positif yang sudah tercipta. Kemudian pada modul 1.4 ini ada beberapa submodul. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama kita lihat di sini adalah perubahan paradigma belajar. Jadi sekarang ketika kita masuk menganut kurikulum merdeka, maka kita mendengarkan tentang yang mana yang dikatakan paradigma pembelajaran baru. Paradigma dalam pembelajaran baru. Jadi paradigma dalam pembelajaran baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi dan pengembangan karakter mandiri. Selanjutnya, disiplin positif. Di dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin di sini adalah kemampuan kita untuk mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang sudah menjadi ketentuan. Dalam hal ini dikatakan bahwa untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi yang saya garis bawahi di sini adalah nilai-nilai universal. Yang mana yang dikatakan nilai-nilai universal? Jadi nilai-nilai universal adalah
nilai-nilai yang kita yakini akan kebenarannya. Semua nilai yang kita yakini kebenarannya itulah masuk dalam nilai-nilai universal yang mendorong anak murid kita untuk memiliki nilai disiplin yang betul-betul berasal dari dalam diri mereka, bukan karena ada sesuatu atau ada imbalan yang akan mereka harapkan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi pada modul ini saya juga baru mendapatkan bahwa ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi ini kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu, termasuk ketika pakaian, tempat tinggal, makanan, minuman, dan juga termasuk kebutuhan biologis, kebutuhan untuk melangsungkan hidup secara terus-menerus. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Bagaimana kita memiliki hubungan yang baik di lingkungan sosial atau di lingkungan sekolah. Jadi kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Jadi kita merasa bahwa kita merupakan bagian dari suatu kelompok. Dalam suatu kelompok kita tidak merasa terkucilkan. Jadi itulah kebutuhan dasar kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima kita sudah terpenuhi. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan. Jadi di sini dikatakan bahwa anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Dan ini biasa kita lihat pada anak didik kita, Bapak Ibu. Terkadang anak didik itu ada yang selalu memerintah temannya, ada yang selalu ingin berkuasa ketika ada di dalam kelas. Jadi disinilah kita mengidentifikasi bahwa anak kita ini butuh akan kebutuhan penguasaan. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kebebasan. Anak-anak dengan berkebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-mencoba, tidak terlalu terpengaruh pada orang lain, senang mencoba hal baru dan menarik. Ini juga biasa kita lihat di dalam kelas ketika kita mengajar. Banyak anak-anak yang sering berjalan kiri kanan di dalam kelas karena mungkin yang pertama dia mau melihat pekerjaan dari temannya, dari teman satu ke teman yang lain. Jadi dia merasa bahwa dia bebas. Dia merasa bahwa dia bebas untuk berjalan ke sana kemari di dalam kelas. Nah, inilah menjadi perhatian kita, bagaimana untuk mengakomodasi apa yang diinginkan oleh anak-anak kita yang seperti ini. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka juga masih terlihat lucu. Jadi banyak juga anak-anak kita yang seperti ini, yang sering berucap, berkata yang mengandung unsur tawa bagi teman-temannya yang lain. Yang selanjutnya di sini ada contoh kasus yang saya sajikan di sini, kebutuhan dasar manusia. Contoh kasusnya adalah Ibu Mila, wali kelas 9 di SMP Sakat 7 Waraka, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 9 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang.
dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Mila, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan seperti itu? Jadi ini adalah contoh kasus yang kecil, Bapak Ibu, yang kita lakukan, yang biasa kita temui pada kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Jadi ini hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita mengidentifikasi dulu apa kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni dengan cara memanggil si Doni tersebut. Ketika misalnya Doni menjawab bahwa saya mengambil bekal teman-teman saya, berarti kebutuhan dasar yang dia ingin penuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Mungkin saja karena dia tidak sarapan di sekolahnya. Kemudian apabila Doni menjawab bahwa saya mengambil karena isen saja, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Doni adalah kesenangan. Karena ada juga orang senang yang membuat ada juga orang isen tapi ternyata orang lain tidak senang. Nah ini yang akan kita pahami, bagaimana membuat orang senang dengan cara-cara yang bagus. Jangan membuat orang senang dengan cara-cara yang kurang bagus. Ketika misalnya kita menyenangkan diri kita, kemudian orang lain tidak senang, itu kan tidak bagus juga. Kemudian selanjutnya, ketika Doni menjawab bahwa saya mengambil bekal karena bekal saya tidak seperti yang dia bawa oleh teman saya, berarti Doni ini sedang memenuhi kebutuhan kebebasan. Jadi dia merasa bosan dengan bekal yang itu saja, makanya dia merasa ingin bebas untuk memilih bekal yang ada di lingkungan kelasnya. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki 3 motivasi untuk melakukan perilaku-perilaku. Jadi Diane Boston dalam bukunya Restoration School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 yang melatar belakangi bagaimana kita berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi ketidaknyamanan di sini itu merupakan salah satu faktor kita melakukan sebuah perilaku. Jadi saya yakin dan percaya bahwa semua manusia itu tidak menginginkan ketidaknyamanan. Oleh karena itu kita memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kadang-kadang juga kita ingin melakukan sesuatu dengan harapan mengharapkan imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi selanjutnya yang ketiga ini merupakan sebuah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri, bahwa kita melakukan sesuatu bukan karena ada apanya, bukan karena ada A di balik U, betul-betul karena kita menghargai diri kita sendiri sebagai pribadi yang baik. Jadi tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan sesuatu dan lain sebagainya, kemudian kita melakukan sebuah nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi motivasi perilaku manusia ini yang sudah kita jelaskan tadi terbagi atas 2, yaitu motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Kemudian motivasi intrinsik itu tadi adalah bagaimana kita melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Jadi kita melakukan sesuatu betul-betul karena kita menghormati diri kita sebagai seorang pribadi yang baik. Jadi di sini saya bisa memberikan contoh bahwa ketika misalnya kita datang ke sekolah untuk mengajar, betul-betul karena ada di dalam diri kita tertanam bahwa saya ini adalah seorang pendidik yang memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi bukan karena takut dialpakan oleh kepala sekolah.
Jadi ini yang sudah menjadi budaya positif bagi kita, dan alhamdulillah sekolah kita ini artinya walaupun tidak ada kepala sekolah, kita tetap melaksanakan pembelajaran. Jadi inilah motivasi intrinsik di sekolah kita ini sudah terbangun dengan baik. Kemudian selanjutnya itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ternyata ada namanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman, tersakiti, memaksa, dan membenci. Kemudian penghargaan. Penghargaan juga di sini dikategorikan dengan disiplin dengan identitas gagal. Karena yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas, pengaruh jangka pendek, menghukum dengan sistem perundingan. Jadi ketika kita membandingkan antara hukuman dengan penghargaan, sebenarnya yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak bahwa penghargaan dengan hukuman itu adalah hal yang sama. Kalau hukuman kita mendapatkan imbalan yang kurang baik, sedangkan penghargaan mendapatkan imbalan yang baik. Nah, hukuman di sini, jadi hukuman di sini adalah sesuatu yang kita tetapkan sebagai guru dan siswa yang melaksanakan. Ya, jadi sifatnya menyakitkan, sedangkan penghargaan adalah sifatnya menyenangkan. Tetapi di sini Bapak Ibu bahwa penghargaan juga itu masuk dalam identitas gagal, yang di sini dikatakan efektif, tidak efektif. Mengapa penghargaan tidak efektif? Iya, jadi penghargaan itu menjadi tidak efektif ketika misalnya kita tidak memiliki data yang valid, kemudian kita memberikan penghargaan kepada siswa kita misalnya, kemudian merusak hubungan. Kenapa penghargaan itu dapat merusak hubungan? Karena ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa kita, maka secara tidak langsung ada siswa-siswa yang lain yang mengatakan bahwa si ini saja yang diperhatikan oleh bapak atau ibu di sekolah. Jadi ada hubungan emosional antara siswa yang satu dan siswa yang lain merasa terganggu. Artinya bisa saja menimbulkan kecemburuan sosial antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Kemudian mematikan kreativitas. Yang mana yang dimaksud dengan penghargaan itu mematikan kreativitas? Jadi contoh kecil saja Bapak Ibu, ada bunga kita yang kita lihat di depan. Ini bunga ini bagus sekali, yang merupakan karya dari anak-anak kita. Nah, ketika anak-anak kita memamerkan ini bunga, kemudian kita memberikan penghargaan secara berlebihan karena memang bagus, dengan mengatakan bahwa bagus sekali ini bunga, mantap, luar biasa, dan seterusnya, maka kreativitas anak berhenti sampai di situ saja. Padahal sebenarnya anak itu mungkin bisa membuat yang lebih bagus dari ini, tapi karena ada penghargaan yang berlebihan dari kita, maka anak-anak kita mengatakan bahwa tidak usah lagi ganggu itu, karena sudah bagus, nanti lagi ukur, nanti lagi bapak guru. Padahal anak-anak kita mampu membuat yang lebih bagus daripada bunga-bunga ini. Ya, itulah yang dimaksud dengan mematikan kreativitas. Kemudian pengaruh jangka pendek. Kenapa dikatakan pengaruh jangka pendek? Karena penghargaan itu biasanya menjadi motivasi kepada anak-anak kita untuk melakukan sesuatu. Jadi nanti dia melakukan sesuatu ketika ada penghargaan. Jadi ini yang kita hindari, melakukan sesuatu karena ada penghargaan. Karena itu kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ketika melakukan restitusi, di sini kita dapat melihat siswa kita sejauh mana tanggung jawabnya dalam melakukan sebuah kesepakatan yang tercipta pada kegiatan restitusi. Selanjutnya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu
contoh kasus misalnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi hukuman yang kita biasa lakukan adalah dikeluarkan dari dalam kelas, kemudian berdiri di depan kelas, dimarahi dan seterusnya. Ada juga kadang-kadang kita juga memberikan konsekuensi. Jika tidak mengerjakan tugasnya, maka kita memberikan kesempatan kepada murid kita untuk mengerjakan tugasnya di jam pelajaran. Konsekuensinya. Kemudian restitusinya seperti apa? Guru menanyakan keyakinan kelas atau diri dalam membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa hukuman, konsekuensi dan restitusi. Menurut apa yang kami telah pelajari di pendidikan guru penggerak, bahwa hukuman itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru hukuman itu dapat berdampak hal-hal yang negatif. Yang pertama, ketika kita terlalu sering memberikan hukuman kepada siswa, maka mungkin saja siswa akan menjadi liar. Kemudian bisa juga menjudge kita bahwa si guru ini tahunya hanya menghukum dan seterusnya. Nah, kemudian yang perlu kita tekankan di sini bahwa kadang-kadang kita memberikan hukuman kepada siswa yang tidak memiliki konektivitas kesalahannya. Jadi mohon maaf di sini, misalnya siswa sering tidak mengerjakan PR, kemudian kita memberikan hukuman dengan berdiri di depan kelas. Jadi menurut apa yang kami pernah mendapatkan bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini, mau berdiri di depan kelas atau dikeluarkan atau dimarahi, tidak sinkron antara kesalahan dengan hukuman yang diberikan. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak, maka dia tidak akan belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Sebenarnya ini konsekuensi yang bagus juga dilaksanakan, tetapi merupakan imbas jangka pendek. Nah, yang kita tekankan di sini adalah ketika ada siswa yang kasusnya sama dengan seperti yang di atas, maka kita melakukan restitusi. Restitusi itu yang mana? Dengan menanyakan apa penyebabnya, kemudian apakah betul dia melaksanakan seperti itu, kemudian bagaimana solusi yang akan dilakukan oleh siswa untuk menebus kesalahannya. Selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Jadi dalam melaksanakan restitusi ada 5 posisi kontrol di sini kita sebagai seorang guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Yang pertama penghukum, memberikan balasan menyakitkan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Jadi contoh kalimatnya bisa kita lihat di atas. Kemudian pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, jadi kadang-kadang ada anak-anak kita yang mengatakan bahwa itu Ibu Mila kalau bicara pelan-pelan tapi menusuk. Ya, inilah yang dikatakan bahwa pembuat rasa bersalah. Dan ini akan menimbulkan penilaian negatif kepada kita. Kemudian teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Jadi Bapak Ibu, pada posisi teman di sini memiliki pengaruh positif dan juga negatif. Kita terlalu memberikan menciptakan suasana berteman dengan siswa kita, yang menjadi pertanyaan bahwa apakah kita mampu menciptakan suasana seperti itu kepada semua siswa. Jangan sampai timbul di benak siswa kita bahwa si ini merupakan anak emasnya ini, si ini merupakan anak emasnya ini. Jadi
siswa. Karena di sini juga nilai-nilai universal yang kita yakini, yaitu nilai-nilai universal, yaitu asas kebersamaan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dengan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika ada anak-anak kita yang bermasalah, kita panggil, kemudian kita tanya apa masalahnya, apa alasannya melakukannya, dan menanyakan apa kira-kira yang akan dia lakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi inilah yang sinkron dengan segitiga restitusi. Bukan kita yang menyodorkan penanganan, menyodorkan bagaimana dia bertanggung jawab terhadap masalahnya, tetapi dia sendiri berdasarkan motivasi intrinsik yang dia miliki, dia akan memperbaiki kesalahan yang dia buat. Jadi ini keyakinan kelas ini perlu kita buat di semua kelas masing-masing. Jadi keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas, adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antar siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Jadi kesepakatan ini menetapkan harapan untuk semua orang di kelas dan mendorong merasa saling menghormati, kerjasama, dan keamanan. Jadi ini keyakinan kelas ini merupakan benteng bagi kita, bagi guru, bagi siswa untuk melakukan nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya di dalam kelas agar tercipta sebuah kondisi yang baik antara guru dan murid ketika membawakan materi-materi di dalam kelas. Kemudian manfaat keyakinan kelas. Manfaat keyakinan kelas diantaranya yaitu menciptakan saling pengertian antara guru dan siswa, mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa, menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati, dan mendorong rasa tanggung jawab di dalam kelas. Juga memastikan setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperjelas apa yang sesuai dengan situasi tertentu. Cara membuat keyakinan kelas. Ya, berikut ini adalah beberapa langkah yang diyakini sukses dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, diskusikan tujuan pembuatan perjanjian kelas dengan para siswa. Jadi jelaskan, kita sebagai guru menjelaskan mengapa memiliki kesepakatan yang dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang kedua, meminta umpan balik dari siswa, ajukan pertanyaan seperti apa saja yang harus dilakukan atau tidak dilakukan dalam kelas kita. Yang selanjutnya, kita mendorong partisipasi aktif dari semua anggota kelas, yaitu dengan memberikan masukan-masukan yang mereka yakini. Yang selanjutnya adalah kita membuat dokumen secara bersama-sama. Kita membuat dokumen secara bersama-sama dengan membuat draft. Dan setelah itu kita membahas kembali satu persatu dan dipastikan bahwa semua anggota kelas mengetahui makna yang sesungguhnya daripada keyakinan-keyakinan kelas yang sudah tersusun. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas, misalnya keyakinan kelas 7. Jadi untuk pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu, kita tidak dituntut untuk membuat keyakinan yang terlalu banyak. Jadi standarnya mungkin misalnya 7. Yang pertama, kami menjaga kebersihan dan ketertiban kelas setiap saat. Jadi ketika ada keyakinan kelas yang terpasang di kelas masing-masing, kemudian lantas kita misalnya masuk ke dalam kelas dan menemukan sampah-sampah yang berserakan, kita bisa menanyakan kepada siswa bahwa
adakah keyakinan kelas yang tidak terpenuhi dengan adanya sampah-sampah ini? Dan otomatis siswa menjawab, iya Bu, keyakinan yang pertama. Jadi kalau seperti itu bagaimana? Karena mereka yang membuat sendiri, maka mereka yang memahami sendiri, insya Allah. Selanjutnya ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi itu terbagi atas 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Mengapa dikatakan menstabilkan identitas? Ketika seorang dalam kondisi yang emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Contoh, ketika anak berkelahi di lapangan, kemudian kita panggil masuk ke dalam ruang guru untuk dilakukan segitiga restitusi, maka hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah menstabilkan dulu. Karena ketika kita tanya dalam keadaan emosi, maka yakin dan percaya jawabannya tidak sesuai yang kita harapkan. Validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan siswa yang mendasari tindakan anak. Saat inilah kita menstabilkan identitas. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan sehingga anak bisa terpahami. Jadi untuk validasi tindakan di sini Bapak Ibu, bisa juga kita mengatakan bahwa semua orang bisa salah. Tetapi ketika kesalahan itu dilakukan secara berulang-ulang, maka itu yang kita harus perbaiki. Karena sesungguhnya kalau kesalahan yang dilakukan secara berulang-ulang itu mungkin ada unsur kesengajaan atau unsur niat. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan penting kepada anak tentang kehidupan yang akan dia lakukan. Jadi ketika dia berbuat salah, kita sudah menanyakan, menstabilkan identitas, kemudian lanjut kita menanyakan keyakinan. Kita bertanya kepada siswa bahwa dengan perilaku seperti ini kira-kira apa yang dapat kamu lakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Jadi kita tidak memaksa, kita hanya menyodorkan solusi. Kalau dia mampu silakan, kalau dia tidak mampu, mari kita berbincang bersama untuk menemukan solusi daripada apa yang dilakukan oleh siswa itu. Jadi ini ada contoh kasus. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi pertanyaan. Jika sekiranya ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan, saya persilakan. Duduk atau berdiri? Yang mana yang disuka? Bisa. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi budaya positif. Saya rasa budaya positif ini perlu kita paham semua. Dan bukan hanya sekedar dipaham, tetapi bagaimana kita menerapkan di lingkungan sekolah kita. Dan tentunya budaya positif di lingkungan sekolah itu tentunya berbeda-beda secara kuantitatif. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan Bapak Jayadi, yaitu terkait dengan budaya positif. Jadi saya paham tadi, saya sependapat tadi yang dikatakan oleh beliau bahwa
budaya positif itu yang menjadi plus yang di lingkungan kita selaku sebagai guru di sekolah. Nah, yang ditanyakan tadi adalah bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi yang kita ketahui tadi bahwa budaya positif itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tercipta menjadi kebudayaan. Ya, jadi bagaimana cara untuk menciptakan budaya positif? Yang pertama mungkin kita sebagai seorang guru memberikan contoh yang baik, menciptakan kedisiplinan, memberikan contoh yang baik bagaimana disiplin yang sebenarnya. Jadi saya kira ini sudah kita lakukan ketika misalnya kita masuk ke dalam kelas. Kita masuk ke dalam kelas tepat waktu, saya kira itu sudah kebiasaan yang bagus, karena ketika kita masuk ke dalam kelas secara tepat waktu dan terus menerus, saya kira itu sudah tertanam di hati anak-anak kita bahwa si bapak ini saya harus cepat-cepat, karena kalau bapak ini yang masuk dia pokoknya on time. Nah, misalnya kita mengajar jam pertama, bisa saja anak-anak mengatakan bahwa sebentar saya pergi ke sekolah karena kalau bapak ini yang masuk biasanya agak lambat. Tapi kalau ibu ini yang masuk atau bapak ini yang masuk biasanya cepat. Maka itulah salah satu cara kita untuk menciptakan budaya positif. Kita memberikan contoh, kita mengkontrol bapak itu. Jadi kita mengkontrol bahwa apakah budaya itu dilakukan oleh anak secara terus-menerus. Jangan sampai budaya itu bersifat ekstrinsik. Budaya itu dia lakukan hanya ketika kita lihat. Dan jadi ini yang perlu kita pahami bahwa yang harus kita tekankan kepada anak-anak kita bahwa nilai-nilai universal itu yang kita yakini itu sebaiknya berasal dari dalam diri, bukan berasal dari luar diri. Ya mungkin seperti itu. Bagaimana Pak? Ya. Selanjutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai seorang guru BK yang sering menangani kasus siswa, yang ingin saya tanyakan adalah apakah semua kasus yang diterapkan dengan kegiatan segitiga institusi? Terima kasih. Ya, mantap sekali, luar biasa pertanyaan dari rekan kita Ibu yang menampung mata pelajaran BK, yaitu apakah semua kasus perlu ditangani dengan menggunakan segitiga restitusi? Jadi jawabannya adalah ini memang harus perlu seperti itu. Ketika kita tadi melihat bagian-bagian restitusi, yang pertama menstabilkan identitas dulu. Jadi ketika misalnya ada anak yang bermasalah, kita tidak lantas mengatakan bahwa kenapa lagi kamu ini begini dan seterusnya. Dan tadi sudah disebutkan bahwa motivasi, ada beberapa yang memotivasi perilaku manusia. Jadi yang perlu kita tanyakan di situ bahwa apa motivasi kamu untuk melakukan ini, kemudian bagaimana penanganan kamu untuk sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi yang perlu kita ketahui di sini bahwa segitiga restitusi itu merupakan komunikasi yang harmonis antara guru sebagai penengah masalah dan siswa yang bermasalah. Yang kita harapkan di sini adalah bagaimana ketika kita melakukan restitusi siswa, mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dia menyadari kesalahannya, kemudian dia bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Nah, sering terjadi ketika misalnya ada anak-anak yang bermasalah, kemudian kita memanggil, kemudian kita menasihati siswa kita tersebut, dia keluar dengan muka yang masih cemburu, masih menyimpan beban. Ini karena proses restitusi yang kurang maksimal. Karena tujuan restitusi itu mengembalikan anak-anak ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat.
Artinya bahwa ketika kita memberikan restitusi ketika kita memberikan layanan terhadap anak-anak yang bermasalah, kemudian dia keluar dengan mungkin dengan merasa terbebani, maka inilah yang menandakan bahwa restitusi yang kita lakukan itu mereka belum dapat mereka belum menemukan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya kepada kasus yang mereka hadapi. Mungkin seperti itu. Bagaimana Ibu? Oh iya. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Bapak Ibu, dan maka berakhir pula lah kegiatan diseminasi saya, yaitu budaya positif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita juga di sini sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara diseminasi dari calon guru penggerak atas nama Nurmina SPD, dan marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.